to worship before you. Give me a heart to love and adore you. Give me a heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Give me a heart to praise thy name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kalau kembali di hari Minggu ini, di pagi yang ceria ini, di pagi yang cerah ini, Tuhan berikan buat setiap kita. Dan kita bersyukur juga di saat kita bangun pagi hari, kita boleh mendapati keberadaan diri kita dalam keadaan baik, keluarga kita dalam keadaan baik. Semua karena kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus. Untuk itu mengawali akan perjumpaan kita kembali di minggu ini, saya mau menyapa untuk saudara-saudara kita yang ada di Australia. Ya, di sana ada PLC di kota Melbourne, dan di Australia juga ada PA Peniel, tepatnya di kota Sydney dan kota Brisbane. Mari teman-teman kita sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya. Kita kembali ke Indonesia. Ya, di sini banyak komunitas. Ya, ada JKI Zoe Life di kota Bandung, dan juga JKI Zoe Life di Citra Raya, Tangerang. Ya, 2 minggu ataupun 2 minggu berturut-turut kami berjumpa mereka secara offline, dan kita bersyukur kalau keberadaan saudara-saudara kita di kota Bandung dan juga di Citra Raya Tangerang semua dalam keadaan baik. Dan saya percaya juga minggu ini semua di sana dalam keadaan baik. Haleluya, mari kita sapa mereka sekali lagi. Shalom. Haleluya, haleluya. Dan saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang tergabung dalam PA atau pemahaman Alkitab Peniel di beberapa kota di Indonesia ini. Ada di kota Jakarta, di Jawa Tengah, juga meliputi ya kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri. Mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya. Dan juga di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan, juga ada teman-teman yang tergabung dalam PA Peniel. Dan saya mau menyapa juga untuk fellowship para hamba Tuhan yang tergabung dalam YPKB, Yayasan Pembawa Kabar Baik, ya, ada di Jabodetabek. Dan juga fellowship hamba Tuhan juga yang tergabung dalam YPKB yang ada di NTT, ya, tepatnya di Rotendao. Mari kita sekali lagi sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kasih setia Tuhan ya terjadi, ya, terjadi dalam kehidupan kita selalu. Dan saya percaya itu sudah terjadi, itu sudah kita alami dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan, bahkan tahun yang boleh kita lalui. Dan saya percaya juga di saat kita memperkatakan ya apa yang sudah kita terima lewat pemberitaan firman, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya.
Mari sebelum kita memulai akan ibadah kita, saya mengajak kita semua, mari kita menundukkan kepala. Kita berdoa. Kita berdoa. Hati kami siap ya Tuhan. Kami mau menyanyi. Kami mau bermazmur. Bangunlah, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar. Sebab kasih-Mu besar. Ya, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Kami bersyukur sekali lagi. Kami berterima kasih sekali lagi untuk minggu ini. Kembali kami dapat duduk. Kami juga dapat berdiri untuk mengekspresikan setiap pengakuan kami di minggu ini lewat setiap pujian yang kami nyatakan. Dan kami juga siap untuk menerima yang terbaik daripadamu lewat berkat pemberitaan firman hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau saja yang beracara sepenuhnya di dalam ibadah kami ini. Dari awal sampai akhir ibadah. Terpuji namamu, dimuliakan namamu, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sukacita dan kekuatan daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan kita saudaraku. Mari pagi ini lebih lagi kita ekspresikan sukacita itu. Come on, hey. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Come on. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan itu kan terlihat dari wajah kita. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia.
memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus yang ada di hidup kita, di jiwa kita, di hati kita, itu terpancar ke timur, ke barat, utara, bahkan selatan. Amin. Dan kita berdoa biarlah ada gerakan Roh Allah terus melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Come on. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat,
kita. Kami mau selalu dekat denganmu. Namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehidupan ini. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan. Berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Terima kasih Tuhan.
kesetiaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Di sepanjang Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu. selamanya Kami setia bukan setia melayani, mengasihi Tuhan. tiada Tuhan Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kau dimuliakan di dalam dunia setiap hari. Hanya Yesus saja yang dimuliakan. Haleluya. Kami mau selalu setia. Kau mengajar terlebih dahulu, Kau sudah mengajarkan tentang arti kesetiaan itu. Biarlah kami lebih lagi mau menyatakan diri, lebih lagi untuk melayani-Mu, mengasihi-Mu selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terang Tuhan telah terbit atas setiap kami. Terang Tuhan sudah ada di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu ada di hidup kami. Dan di dalam hidup kami tahu kami memancarkan terang kasih-Mu. Biarlah Tuhan hari-hari ini kami memiliki terus Tuhan, memiliki terus kasih-Mu. Sentuh kami lebih lagi Tuhan, untuk hati kami tetap meluap-luap, untuk tetap terus mengasihi-Mu, melayani-Mu dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap kehidupan kami, dengan segenap jiwa, akal budi, pengertian kami. Biarlah lewat setiap apa yang Engkau percayakan buat kami hari-hari ini, kami dapat mengekspresikan itu sehingga dunia boleh melihat bahwa Engkau nyata di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang
Bapa-Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Mari singkat. Betapa ku menyadari, Amin, amin. Di dalam hidupku ini, dalam hidupku ini, Kau tahu rancangan-Mu Tuhan atas kami. selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Mari lebih lagi katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih itulah yang Kau Tuhan. selalu Kasih-Mu melebihi segala sesuatu yang kami miliki. Kau ekspresikan buat setiap kami yang tiada pernah berhenti. Kalau boleh yang di rumah kita bangkit berdiri bersama. Katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sekali lagi, lebih lagi nyatakan. Oh, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi nyatakan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih itu yang seperti air mengalir, Amin. terus mengalir, membaharui, melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kembali pada minggu ini kita dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Maka di saat kita berkata-kata, sabar akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama
Sama-sama sekali lagi, sama-sama kita mendeklarasikan pernyataan iman kita kembali di minggu ini. Haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Amin. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan sorga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih
Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan. Kami anak-anak-Mu berkumpul melalui YouTube, dimanapun kami berada. Tuhan, kami sudah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat kami semuanya mengerti firman-Mu dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada pada tubuh kami. Dan Engkau berjanji bahwa tidak boleh ada lagi orang-orang yang berniat buruk, situasi kondisi yang akan menyengsarakan kami, dan bahkan roh-roh jahat. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk proteksi-Mu. Dan sekarang kami membuka roh kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kebenaran yang kami mengerti akan membebaskan kami dari semua ikatan, dari semua belenggu, apapun namanya. Terima kasih Tuhan, dari dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, minggu kemarin kita sedang mempelajari turunnya Roh Kudus. Dan peristiwa itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan tidak pernah dikatakan semenjak Roh Kudus itu turun pada waktu 2000 tahun yang lalu, maka Roh Kudus itu akan pergi kembali. Itu yang tidak pernah diceritakan oleh Alkitab. Itu sebabnya masih sehubungan dengan itu kita akan menggali sedalam-dalamnya supaya setiap kami paham dan mengertinya. Sekarang saudara-saudara, saya akan ajak Anda untuk melihat Yohanes pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa. Dan Ia, Bapa di surga, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia, penolong tadi, menyertai kamu selama-lamanya. Kita stop dulu. Kita baca ayat ini, dikatakan bahwa Bapa di surga akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Kalau kita hanya memegang kalimat ini saja, berarti setelah Yesus pergi menghadap Bapa di surga, dan Bapa akan mengirim penolong yang lain. Kira-kira ya seperti Yesus itu lagi, hadir dalam bentuk manusia, kalau kita memegang kalimat itu. Tetapi tatkala kalimat itu disambung supaya penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Apa ini maksud kata selama-lamanya? Ternyata selama-lamanya ini adalah kekal. Penolong yang lain ini akan menyertai kita selama-lamanya, bukan sampai umur kita habis, sampai jatah kita menjalani di kehidupan ini habis. Bisa 70, bisa 80, bisa 90, bisa 100, bahkan sampai 120. Jadi menyertai kamu selama-lamanya bukan itulah yang dimaksudkan. Tetapi selama hidup kita disertai. Dan setelah kita menyelesaikan hidup kita, kita disertai. Itulah kekal. Saya pernah membaca satu tulisan bahwa penolong yang lain itu adalah figur tokoh dari agama tertentu. Ya, kalau hanya berpegang kepada seorang penolong yang lain, titik, kemudian ganti ayat, bisalah diterima itu. Tetapi kalau di dalam satu ayat,
seorang penolong yang lain, supaya ia penolong itu tadi menyertai kamu selama-lamanya. Dan kata selama-lamanya di dalam bahasa aslinya adalah kekal. Selama yang dimaksud itu adalah manusia, pasti ada batasnya. Dan inilah yang akan kita gali supaya kita paham dan kita mengerti. Nah, penolong yang lain apa artinya? Yang gak sama dengan Yesus sebelumnya. Gak sama. Berbeda. Dan penolong yang lain inilah yang menyertai kita semua selama-lamanya. Sampai kekal. Padahal kita tahu ya, Mazmur 90 ayat yang ke-10 kita baca sebentar. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami, pemazmur berkata, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa artinya? Bisa 70, bisa 80, dan bisa sisanya bisa 90, bisa 100. Tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya umur ini, berlalunya buru-buru, sangat cepat. Dan kami melayang lenyap, sangat cepat. Tahun ini saya mencapai 71 tahun. Dan saya masih ingat pada waktu saya masih berumur 3-4 tahun. Waktu saya masih berumur belasan tahun, saya masih ingat jelas. Dan sepertinya itu belum lama. Ya. Tetapi tatkala melihat kalender hari ini, saya diingatkan, ternyata saya sudah menjalani, sudah selesai 70 tahun yang lalu. Dan sekarang masuk tahun ke yang 71. Sangat cepat. Itulah yang dikatakan Mazmur 90 ayatnya yang 10. Oke, kita kembali lagi. Apa yang dikatakan ini? Secara pribadi. Dikatakan ayat yang ke-16, supaya ia penolong yang lain tadi menyertai kamu secara pribadi, bukan beramai-ramai dengan anak-anak cucu-cucumu, seluruh keluargamu. No, pribadi, menyertai kamu secara pribadi. Dan penyertaan itu kekal, panjang. Bukan terbatas seperti umur 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ya. Bukan itu. Nah, dari sini kita mulai mendapatkan satu penjelasan. Bahwa penolong itu berbeda dengan yang sebelumnya. Berbeda dengan Yesus yang punya daging. Berbeda. Bukan seperti itu. Tetapi yang akan menyertaimu, sang penolong ini adalah yang bisa menyertai kamu sampai selama-lamanya. Bukan hanya terbatas pada umurmu di muka bumi ini, tetapi setelah itu. Saya sangat tertarik dengan kalimat ini, bahwa ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Wow. Saya mencoba merenungkan ayat ini. Sampailah saya ke satu situasi tertentu. Saya mempunyai satu pengalaman, ya, membimbing orang yang hampir lepas nyawanya. Saya cuma katakan, panggil nama Yesus, minta darahnya. Setiap kali saya berbicara, orang ini tidak bisa berkomunikasi langsung. Saya berkata, saya ngomong di telinganya, tangannya. Jadi ini tangan beliau, ini tangan saya, pegang ini. Nanti dia ada reaksi tangan itu
remas begitu. Saya tahu dia paham apa yang saya katakan. Jangan takut. Yesus berjanji menyertaimu selama-lamanya melalui Roh Kudusnya, saya katakan. Dia remas lagi. Ya. Terus saya tanya, mau menyanyi lagi? Dia remas. Saya panggil anak-anaknya, yuk kita menyanyikan apa yang orang tua Muni suka. Lagu yang dia suka, nyanyi. Apa yang terjadi? Air itu keluar. Air itu keluar. Berarti walaupun dia koma, dia masih bisa. Nah, di dalam perenungan saya itu, seringkali orang takut. Takut tatkala orang itu meninggal, rohnya pergi, nanti gentayangan. Saya juga sempat berpikir ke situ. Namun setelah saya membaca berulang kali ayat ini, saya paham. Jadi mengapa dikatakan penolong itu akan menyertai kamu selama-lamanya? Disertai kemana? Selama hidup di muka bumi ini dan hidup setelah kita selesaikan tugas kita di muka bumi ini. Dia akan menyertai kita. Kita disertai kemana? Kita disertai untuk berjumpa dengan Yesus sendiri dan berjumpa dengan Bapa di surga di dalam nama Yesus. Kalau begitu, kenapa harus takut? Ayat ini berbicara roh atau penolong yang lain itu tadi akan menyertai Anda semuanya one by one, satu demi satu. Anda akan dibimbing sampai kepada tujuan kita, berjumpa kembali dengan Yesus. Ada yang bertanya, mungkin gak kita kesasar? No, saya membaca ayat ini dan saya paham bahwa yang namanya menyertai itu bukan digandeng. Halo? Bukan digandeng, bukan. Tetapi dia ada menyatu dengan Anda dan saya. Bagaimana Anda mau kesasar? Tidak bisa. Karena dia menyatu dengan kita menyatu dengan dia. Ya, nanti kita akan lihat ayatnya. Ya. Nah, tidak mungkin kita kesasar. Nah, sekarang kita simpulkan dulu pengertian ini. Bahwa Yesus akan meninggalkan kita dan dia akan minta kepada Bapa mengirim penolong yang lain yang berbeda. Artinya tidak memakai tubuh jasmani, tetapi semua tetap sama berasal dari Bapa di surga. Yesus juga berkata, aku keluar dari Bapakku. Roh Kudus juga sama, roh yang keluar dari Bapa di surga. Jangan bingung. Saya selalu katakan, kita umat manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana kita mengerti pencipta kita? Jawaban saya tegas dan jelas. Tidak mungkin kita bisa mengerti pencipta kita, kecuali pencipta ini menyatakan dirinya kepada kita, dan apa yang dia nyatakan pegang. Jangan pernah membuat teori-teori sendiri, kita akan kesasar. Hukumnya ciptaan ingin mengerti pencipta kita tidak bisa. Itu jelas. Jadi kita hanya bisa mengerti pencipta kita bagaimana tatkala beliau menyatakan diri kepada kita. Itu aja. Nah, sekarang Yesus pernah berkata, aku ini keluar dari Bapa. Ya sudah, kita terima saja. Yesus juga berkata, roh ini juga keluar dari Bapa. Oke. Aku dengan Bapa satu. Yesus mengatakan begitu. Kita terima saja. Karena gak mampu otak kita untuk mengerti itu, gak mampu. Ya. Nah, sekarang kita mempelajari ayat yang ke-16 ini. Aku Yesus akan minta kepada Bapa, dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi, penolong yang lain, penolong yang berbeda dengan Yesus sebelumnya.
Sekali lagi jangan diterjemahkan ini adalah orang lain yang dikirim. No. Karena ada kalimat satu lagi yang lebih menjelaskannya. Ayatnya berkata, supaya ia, penolong yang lain tadi, menyertai kamu selama-lamanya. Kata menyertai di sini bukan bergandengan tangan, bukan. Tapi roh ini masuk ke dalam dirimu. Jadi bukan kita digandeng oleh penolong yang lain itu, tapi roh ini akan ada di dalam dirimu dan diriku. Kita mulai melihat gambaran yang lebih jelas lagi. Yang menyertai Anda, yang dikirim ini bukan dalam wujud daging, tapi dalam wujud roh. Ya. Nah, ayat 17 menjabarkannya, yaitu roh kebenaran. Yang dikirim ini nanti adalah roh kebenaran. Kemudian dikatakan, dunia tidak dapat menerima dia. Dunia nggak bisa menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Apa artinya ini? Artinya roh ini, roh kebenaran tadi menyatu dengan kita. Kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Nah, kalau dia di dalam kita, dia pun akan berbicara kepada kita melalui pikiran kita. Dia akan berbicara kepada kita melalui perasaan kita. Dan dia akan berbicara banyak hal kepada kita semua melalui semua unsur yang ada di dalam diri kita. Baik tubuh, jiwa, dan roh. Roh kebenaran ini. Roh kebenaran apa artinya? Roh yang selalu membuat Anda benar. Roh yang ingin supaya hidupmu itu benar. Pikiranmu benar. Perasaanmu benar. Tidak izinkan Anda berpikir yang tidak benar. Inilah roh kebenaran itu. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai piatu. Yesus yang berkata ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai piatu, seorang diri. Kemudian kalau seorang diri nanti merasa lonely, Tuhan tidak membiarkan Anda ke situ. Aku datang kembali kepadamu. Ini yang dikatakan Yesus. 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Hidup. Yesus hidup, Anda dan saya hidup. Sekarang kita kembali kepada ayat yang ke-18. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Janganlah kita tidak mempercayai bahwa ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia di sini adalah roh kebenaran. Dan kehadiran roh kebenaran ini sangat nyata. Kehadiran roh kebenaran ini, ya, kalau Anda melatih diri untuk terus berkomunikasi dengan roh kebenaran ini mempunyai pribadi. Dan roh kebenaran ini adalah roh penghibur. Dan menurut ayat yang ke-26 kita lihat, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Alkitab kita itu tebal, ya.
Nah, dikatakan roh kebenaran, roh penghibur, roh kudus akan mengingatkan kita kepada perkataan Yesus. Ya. Perkataan Yesus cukup banyak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sangat sulit kita untuk mengingat semuanya. Tetapi Roh Kudus, roh yang memberi kekuatan kepada Anda dan saya, roh penghibur, roh kebenaran itu akan mengingatkan Anda dan saya. Itu sebabnya mengapa Anda didorong untuk terus belajar firman, diperkatakan. Ya, firman itu diperkatakan. Ya, supaya firman itu masuk ke dalam rohmu. Dan tatkala firman ini masuk ke dalam roh kita, roh yang sama, Roh Kudus tadi akan mengingatkan kepada Anda dan saya. Ya. Nah, pengalaman-pengalaman real dengan Tuhan ini, khususnya Tuhan Roh Kudus ini, harus kita bangkitkan. Kita harus terus ingin mempunyai pengalaman bersama dengan Dia. Saya ajak Anda untuk lanjut lagi dulu. Ayat yang ke-20. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku, dan aku diam di dalam kamu. Kemudian 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini ciri khas pengajaran Yesus. Yesus di dalam Anda dan Anda di dalam Yesus. Yesus menyatu dengan Bapa. Dan tatkala Yesus mengasihi Anda, Anda mengasihi Yesus, maka Anda akan menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, disinilah hal yang harus kita gali. Kita ini menjadi pelaku firman, ya, itu bagaimana? Ya. Saya mendapatkan pewahyuan menjadi pelaku firman. Kita mulai memperkatakan. Saya ajak Anda untuk melihat Kolose pasal yang ketiga, supaya Anda ngerti maksud saya. Ya, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Firman ini perintah. Tuhan memerintahkan, karena itu matikan di dalam dirimu yang duniawi. Gimana caranya Anda mematikan? Anda mengambil pisau, Anda tusuk-tusuk sendiri begitu, karena banyak yang duniawi yang ada di dalam tubuhmu. Bukan itu. Terus bagaimana? Firman berkata, karena itu matikan. Anda percaya ini perintah Yesus? Anda katakan, Tuhan Yesus, aku berdiri atas Kolose 3 ayat yang kelima. Sekarang aku matikan di dalam diriku yang duniawi. Yang ada di dalamku ini, yang duniawi, yaitu cabul, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Serakah itu gak kelihatan. Tapi tiap kali kamu memperkatakan, aku matikan, aku berdiri atas Kolose 3 ayat 5, aku matikan yang duniawi yang di dalam diriku. Anda mulai ngomong. Dan nanti Anda akan lihat. Tiba-tiba tidak ada kegairahan untuk lihat yang cabul, yang najis. Tidak. Mulailah dengan ngomong. Menjadi pelaku firman, mulailah dengan ngomong. Sekarang ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Suruh buang. Apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Suruh buang. Gimana caranya buang? Anda cabut dari dadamu ini, cabut dibuangi. Bukan.
mulai ngomong. Demi nama Yesus aku berdiri, Kolose 3 ayat 8. Sekarang aku buang apa yang harus dibuang. Semuanya ini, kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, aku buang. Kata-kata kotor, aku buang. Dan mulai ngomong, aku katakan, aku buang, aku buang, aku buang. Oke? Sekarang kembali kepada Yohanes tadi, ya, pasal yang ke-14. Kita diminta dan diperintahkan untuk menjadi pelaku firman. Bagaimana menjadi pelaku firman? Mulai perkatakan. Tuhan memerintahkan, kasihilah musuhmu. Kasihilah orang-orang yang berbuat tidak baik atas dirimu. Apa yang harus kita kerjakan? Mulai ngomong, demi nama Yesus. Sekarang, aku katakan kasih yang ada di dalam diriku. Sekarang aku salurkan kepada orang-orang yang membenci aku. Si A, demi nama Yesus aku katakan, sekarang aku bisa mengalirkan kasihku yang aku terima dari Tuhan, yaitu agape, mengalir kepadamu. Mulailah ngomong. Itulah menjadi pelaku firman. Mulailah Anda ngomong. Nah, seringkali saya ditanya, apa jaminannya tatkala kita mulai ngomong dan itu bakal jadi? Oke, saya tunjukkan kepada Anda ada 2 ayat yang saya pegang. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakan, ngomong terus. Mungkin tatkala Anda ngomong kepada teman-temanmu berkata, kamu ini menjadikan firman Tuhan mantra. Lah ini ayatnya, perintahnya begitu, mau ngomong apa? Ya. Sekarang kita melihat Mazmur 103 ayat yang ke-20 dan 21. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Tuhan. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman Tuhan dengan mendengar suara firman Tuhan. Malaikat-malaikat itu ada yang bertugas sebagai pahlawan perkasa. Dan ayat 21, pujilah Tuhan, hai segala tentara-tentaranya, tentara-tentara Tuhan, itu juga malaikat. Hai pejabat-pejabatnya, pejabat-pejabat Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi malaikat di surga itu apapun posisinya, jabatannya, mereka mempunyai tugas melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana malaikat itu melaksanakan firman Tuhan? Tatkala dia dengar ada suara yang sedang memperkatakan firman Tuhan, maka malaikat itu bergegas untuk melaksanakannya. Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya katakan. Tuhan berkata, matikan yang ada di dalam dirimu yang duniawi. Anda ngomong terus. Buang yang ada di dalam dirimu, ini. Anda ngomong secara terus menerus. Malaikat dengar. Dan malaikat akan melakukan apa yang firman katakan. Buang, maka tiba-tiba dibuang. Dan akhirnya setelah dibuang, Anda nggak terasa. Yang Anda rasakan adalah tiba-tiba mau marah. Nggak ada nafsu untuk marah. Mau melakukan hal-hal yang buruk. Nggak ada nafsu, nggak ada tenaga. Hilang. Tiba-tiba itu yang terjadi. Ini fenomena apa? Ini yang saya katakan fenomena misteri karena firman. Kalau Anda dapat menangkap firman Tuhan itu ada misterinya. Coba kita buktikan saja. Sebab kalau tidak dibuktikan menjadi diskusi yang berkepanjangan. Nah itulah yang saya selalu dorong kepada jemaat dimanapun Anda berada. Ayo kita praktekkan supaya kita mengerti. Kembali kepada Yohanes pasal yang ke-16 tadi, kita sudah sampai kepada
ayat yang ke-20, sekarang 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sekarang saya akan ajak Anda untuk meloncati ayat ini. Ayat 23, jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Apa artinya? Dikatakan jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, mengasihiku, menuruti firman-Ku, memperkatakan kembali. Barang siapa memperkatakan kembali apa yang Yesus janjikan, Tuhan bilang, Tuhan mengasihi Anda. Kita baca ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Rahasia, tatkala Anda membaca firman dan Anda tahu ini perintahnya Bapa di surga, maka perkatakan kembali untuk dirimu. 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu akan mengingatkan Anda. Bagaimana Anda bisa ingat kalau Anda nggak pernah baca? Bagaimana Anda bisa ingat tatkala Anda baca dan tidak pernah memperkatakannya kembali? Roh Kudus, roh kebenaran. Pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tadi kita sudah membaca ayat yang ke-14. Kita ulang lagi supaya makin nangkap. Roh kebenaran. Bacanya mungkin dari 16 supaya lebih jelas lagi ya. Aku Yesus akan minta kepada Bapa, dan ia Bapa di surga akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya penolong lain itu menyertai kamu selama-lamanya. Terus, yaitu roh kebenaran. Penolong lain tadi adalah roh kebenaran. Roh kebenaran ini dikatakan di dalam pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang akan datang, yang akan dikirim Bapa di surga adalah roh kebenaran. Dan roh kebenaran ini yang akan memimpin kamu, membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia, roh kebenaran tadi, memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah roh kebenaran. Roh kebenaran, Roh Kudus, penebus. Sekarang kita mulai nangkep roh kebenaran, roh penghibur, Roh Kudus sama. Kita akan melihat pasal 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, penghibur roh kebenaran sama. Roh kebenaran itu keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sekarang akan saya ajak Anda untuk melihat Roma sekarang. Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-11. Dan jikalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka roh Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh Dia di sini adalah Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur, namanya itu. Dan roh ini ternyata juga berfungsi membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama ini sekarang ada di dalam Anda dan di dalam saya. Untuk apa? Untuk terus membuat tubuhmu yang fana ini dibikin hidup kembali. Dibikin hidup kembali. Apa artinya? Artinya tidak boleh ada kefanaan yang menguasai hidupmu. Fana itu terkait dengan yang mudah sakit, mudah dirusak, mudah berputus asa. Ingat, roh yang sama ini sekarang sudah ada di muka bumi. Sekarang sudah datang di muka bumi sejak 2000 tahun yang lalu dan belum pernah ditarik kembali. Roh yang sama inilah tatkala kondisimu sedang galau. Roh yang sama ini yang tinggal di dalam dirimu, dia akan menghidupkan supaya kegalauan itu keluar. Tatkala roh ini diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang galau, yang sedih, yang lonely akan keluar. Tidak tahan dengan roh Dia, roh Tuhan, roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus ini. Tatkala diberi kesempatan dia akan melakukan sesuatu yang besar. Apa yang harus kita kerjakan? Roh yang sama ini. Satu pribadi yang dapat kita ajak diskusi. Satu pribadi yang bisa memberi jalan keluar. Jangan underestimate. Jangan meremehkan. Roh yang sama ini luar biasa. Sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, dia masih tetap ada di muka bumi ini. Itu sebabnya Anda mau setiap hari minta revival di dalam dirimu, Anda bisa. Nggak usah tunggu setahun lagi, nanti tunggu turunnya Roh Kudus, kita baru minta. Kenapa begitu? Dia ada di muka bumi ini sekarang. Belum pernah dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Kenapa kita tunggu masih 1 tahun lagi? Dia bisa mengerjakan. Jangan Anda berkata, ya tapi saya tidak punya kuasa untuk menghadirkannya. Jangan pernah begitu. Katakan aja, Roh Kudus, aku rindu. Lakukan revival di dalam diri saya ini. Supaya dari dalam diri saya ini terjadi revival. Mengalirlah dalam nama Yesus. Kerjakan saja. Yang penting Anda sekarang ngerti roh yang sama yang menggemparkan Yerusalem 2000 tahun yang lalu sekarang ada di dalam dirimu. Yesus setelah 3 hari mati, tubuhnya itu mati. Kedokteran berkata kalau orang sudah mati lebih dari 4 jam, sudah mulai banyak yang sel-sel yang tidak kepake, harus diganti. Itu ilmu kedokteran memang betul adanya. Tetapi roh kebenaran, Roh Kudus itu adalah dokter di atas segala dokter. Dia mampu untuk membenarkan organ-organmu yang tidak benar. Dia mampu melakukannya. Karena Roma 8 ayat 11, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang ada di dalam dirimu, menghidupkan tubuhmu yang fana. Oke. Yang penting adalah pertama, Anda ngerti terlebih dahulu.
Yang kedua, Anda tekun, katakan Roh Kudus. Kalau Anda sedang kena stroke, Roh Kudus. Roma 8 ayat 11, engkau sekarang ada di dalam aku menghidupkan tubuhku yang fana. Sekarang tangan kiriku ini masalah. Roh Kudus mengalirlah, firman-Mu berkata, engkau menghidupkan sel-selnya, saraf-sarafnya, dibuat hidup kembali. Kenapa Anda tidak berani mempraktekannya? Marilah melangkah. Marilah melangkah. Roh Kudus sekarang ada di muka bumi, itu fasilitas yang Tuhan kasih. Dia sudah 2000 tahun yang lalu. Dan dikatakan bahwa dia akan menyatu dengan Anda. Menyatu bukan berarti tatkala Anda sudah selesai menjalankan kehidupan, maka Roh Kudus akan pergi. Ayatnya nggak pernah berkata begitu. Ayatnya berkata dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Waktu kau hidup di muka bumi ini, waktu engkau mati, dan engkau pergi menuju ke rumah Bapa di surga, Dia yang ada di dalam dirimu akan menuntun kamu sampai berjumpa dengan Yesus dan Bapa di surga. Itulah arti daripada Yohanes 14 ayat 16. Ia menyertai kita selama-lamanya. Ia menyertai kita eternally. Oh, haleluya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini memberikan satu jawaban atas persoalanmu. Ingatlah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang memenuhi. Saudaraku, Pentakosta sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jangan berkecil hati. Setiap hari kamu mau berjumpa dengan roh yang sama, diizinkan. Setiap hari kamu mau berkomunikasi dengan dia, diizinkan. Masalahnya adalah, sekarang Anda mulai ngerti, jangan tunggu lagi. Ayo melangkah, lakukan. Tutup Alkitabmu. Tuhan Yesus, kebenaran-Mu sudah kusampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendapatkan wahyu, hikmat, dan understanding yang dari Tuhan. Maka sekarang mereka ngerti. Pengertian ini agar terus di follow up. Mereka mulai mempraktekannya. Terima kasih Tuhanku. Sekarang Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami membawa roti dan anggur kepadamu, berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau sekarang sedang memberkati roti dan anggur yang kami sedang pegang. Baik aku anak-Mu maupun mereka yang ada dimanapun. Tuhan, aku percaya Engkau sedang memberkatinya dan berkata kepada kami semuanya, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhanku, kami akan memperkatakan perkataan iman. Saudara-saudaraku, mari kita perkatakan perkataan iman, ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil semuanya. Kegagalanku, kesengsaraanku, kelemahanku, nasib burukku juga sudah diambil oleh Yesus dari hidupku dan ditanggung di tubuhnya. Aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan. Mari kita perkatakan perkataan iman kita. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus.
Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Kita perkatakan kembali perkataan iman, ikuti saya. Tuhan Yesus, aku baru saja makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup-Mu, hidup kekal. Firman-Mu berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada penghukuman, tidak ada kecelakaan, tidak ada kemiskinan, tidak dikuasai masalah, tidak dikuasai penyakit. Ini adalah imanku. Terjadilah dalam hidupku. Posisiku sekarang, aku di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Tuhan, aku percaya. Sekarang aku berdiri atas janji firman-Mu, Galatia 6 ayat 17. Pada tubuhku ada tanda-tanda darah Yesus. Maka tidak boleh ada orang, tidak boleh ada situasi kondisi, tidak boleh ada roh jahat yang akan mencelakai aku, merugikan aku, dan menyengsarakan aku. Aku juga berdiri atas firman-Mu, Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih aku sudah dibenarkan dengan darahnya, darah Yesus. Maka aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, dasar firman inilah yang kami pakai, kami mengambil darah Yesus. Aku taruh pada tubuhku. Seluruh tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Maka aku percaya proteksi Tuhan mulai bekerja atas hidupku. Kalau Anda ada yang sakit, ambil darah Yesus itu, taruh di bagian tubuhmu. Katakan, ikuti seperti yang saya katakan. Tuhan Yesus, aku mengambil darah-Mu. Aku taruh pada bagian tubuhku yang belum beres. Yang jantung, taruh di jantungmu. Yang paru-paru, sesak napas, taruh di paru-parumu. Yang liver, taruh di livermu. Katakan, Tuhan, aku mengambil darah Yesus. Aku taruh di jantung. Aku taruh di paru-paru. Yang liver, aku taruh di liver. Darah-Mu sudah membenarkan. Yang jantung katakan jantungku. Yang paru-paru katakan paru-paruku. Yang liver katakan liverku. Firman-Mu berkata, aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Yang jantung katakan dari sakit jantung. Yang paru-paru katakan dari sesak napas. Dan yang liver katakan dari penyakit liver. Tuhan, aku terima janji firman-Mu. Kesembuhan sudah aku terima sejak sekarang juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah selesai dengan perjamuan kudus. Sekarang kami mau berdoa syafaat. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada yang ada afiliasi dengan kami. PLC di Melbourne, SOE di Pasadena, Bandung, SOE di Citra Raya Cikupa, dan fellowship hamba-hamba Tuhan di Bekasi. Tuhanku, pemahaman Alkitab dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kami katakan demi nama Yesus, ada pengajaran di setiap perjumpaan. Ada impartasi kuasa Tuhan. Siapkan kami semuanya menjadi pelaku-pelaku tanda-tanda ajaib dan mujizat. Karena itu perintah-Mu. Kuasa yang telah Kau berikan sudah diterima oleh anak-anak-Mu, oleh jemaat-Mu. Dan oleh setiap orang-orang yang mendengar kebenaran ini. Dan kami katakan,
Kami sudah menerima kuasa untuk menguasai setan-setan dan roh jahat, juga menguasai menyembuhkan penyakit-penyakit dan kelemahan-kelemahan. Dan kami katakan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dan semuanya tidak akan ada yang mencelakai kami. Dan semuanya kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, supaya pemerintah kami benar-benar bersatu. Polisi, TNI, satu. Bersatu. Kapolri, Panglima ABRI, bersatu. Dan demi nama Yesus, tatkala persatuan itu ada, maka damai akan turun bagi bangsa kami. Dan kami perkatakan demi nama Yesus Kristus, bahwa agape Tuhan turun atas bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga semuanya fokus untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, ini adalah doa-doa kami yang kami dasarkan pada iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Berdirilah, angkat kedua tanganmu, saya akan berdoa untuk Anda. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan darah itu menjadi tanda bagi mereka. Tidak akan ada tulah, apapun namanya, dari manapun datangnya, yang akan menguasai anak-anak Allah, yang dimana pada tubuhnya ada tanda milik Yesus. Proteksimu mulai bekerja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Dari Dia, untuk Dia, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati.